Manafa'al kalba, tidak memberi manfaat akan hati oleh sesuatu, hal keadaan sesuatu, umpama atau sebagaimana uzlah, yadkhulu biha midana fikrah, masuk seseorang dengan sebab uzlah akan keluasan pikiran. Jadi dengan adanya uzlah, kitanya akan mampu merenungi atau akan mampu melakukan tafakkur pikiran secara luas. Tidak bermanfaat akan hati oleh sesuatu, hal keadaan sesuatu, umpama uzlah, yang masuk seseorang dengan sebab uzlah akan keluasan pikiran. Pertama taplah lafaz le, makna naf'u guna ma nafa'al qalba syai'un, tidak memberi manfaat akan hati oleh sesuatu. Makna naf'u isalul faedah, menyampaikan faedah. Putruk faedah yang kun manfaat. Yang hana truk faedah hana manfaat. Nah. Sinai bi bantuan ke kampung dia nampak jatah, hana manfaat kun. Hana truk faedah apa. Sebab makna naf'u kan isalul faedah. Truk faedah ke tanya baru kun manfaat. Mana hana kun manfaat. Makna kalbu al-quwah musta'iddah atau musta'adah likabulil ilmi, kekuatan atau potensi yang naba masing-masing manusia yang potensinya mempersiap diri atau mampu untuk menerima ilmu. Potensi yang kemampuan untuk menerima ilmu yakun kalbu. Uzlah kulwah ni, iaitu infirat kalib anin nas, terasing orang yang memiliki hati daripada manusia. Medan, medan kan yang lafaz droy maknanya majalul khaili, tempat lari kuda, tempat jalan kuda kan medan. Di nasi kebu makna dalam kamus lapangan, tempat yang luah kan medan. Fikrah, fikrah kan yang biasa ada terjemah tanya dengan pikiran atau perenungan, itu sayrul qalbi ila hadratir rabbi, berjalan hati menuju kepada hadrat Tuhan. Yang pikiran. Fikrah yang maksud dalam tasawuf sayrul qalbi ila hadratir rabbi, berjalan pikiran menuju kepada hadrat Tuhan. Jadi fikir yang tak fikir masalah-masalah dunia hanya kun fikrah. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah, yang bergalang hadis. Yang kita tafakkur sayrul qalbi ila hadratir rabbi, kan fikir dalam dunia. Masa fikir persoalan dunia lebih baik dengan ibadat je pelutun. Mungkin kah? Dipikir yang menuju hati tanya menuju kepada hadrah Tuhan. Tafakkur model menan yang gebi ganjaran lebih baik pada ibadat 70 tahun. Fikrah dalam tasawuf nak bagi dua, nak fikrah tasdik wa iman dan nak fikrah syuhud wa iyan. Fikrah tasdik wa iman berarti perjalanan hati kita menuju kepada hadrah Tuhan, tapi mantan dalam kapasitas tasdik, membenarkan wa iman, membenarkan puyang kagebali Rasul, membenarkan tentang sifat Allah, zat Allah dan af'al Allah. Yang menyainan mendakan fikrah tasdik wa iman. Nah yang tinggi dalam fikrah syuhud wa iyan. Fikrah syuhud wa iyan berarti perjalanan hati kitanya menuju kepada hadrah Rabbi, tapi katruk bertingkat kapasitas dan kemampuan melihat Tuhan. Ya kan fikrah syuhud wa iyan. Jadi menang kampu makna naf'u isalul faedah, makna uzlah pesunyi tubuh daripada manusia, makna midan tempat luah atau keluasan, makna fikrah perjalanan hati menuju kepada hadrah Tuhan. Jadi ini ada terjemah pengertian kalam hikmah. Mana fa'al kalba, tidak akan bermanfaat akan hati, tihan akan dipetruk ke faedah ba hati oleh sesuatu, hal keadaan sesuatunya
umpama uzlah. Yang masuk seseorang dengan uzlah akan keluasan pikiran. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu atau bagi hati sebagaimana uzlah. Hana yang lebih bermanfaat lagi bermanfaat uzlah. Karena dengan getanya melakukan uzlah sama dengan getanya kau melakukan pikiran yang luas, atau pikiran kita jadi luas. Hanya dengan beruzlah pikiran kita jadi luas. Karena makna uzlah ini nanti nadua uzlah. Kan uzlah tu lam kalam hikmahnya nadua tarah ke nadua sisi. Pertama sisi uzlah, kedua sisi fikrah atau tafakkur. Uzlahnya menyebab orang sakit ibarat pantangan, fikrah menyebab orang sakit ibarat ubat. Han bermanfaat ubat menyohana pantang, dah hana faedah pantang menyohana pajauh ubat. Jadi maka ini dua sisi nah. Hilang kalam hikmah ini getekankan dua sisi. Pertama uzlah, yang kedua fikrah. Uzlah menteng tanpa fikrah hasilnya nol. Tapi punya kemampuan fikrah walau dengan tidak uzlah yang luar biasa. Itu maka dalam ajaran tasawuf yang gepurnanya untuk ahlil bidayah kan, orang baru permulaan. Adapun ahlun nihayah, orang yang katruk puncak, yang orangnya mampu melakukan uzlah walau agaknya fi wasatin nas kan, bak pertengahan manusia. Agaknya di tengah-tengah manusia tapi mampu melakukan uzlah. Uzlah yang masuhubah dengan agaknya bergaul dengan manusia sebagaimana orang lain biasa, tapi hati agaknya mampu kontrol, mampu melakukan uzlah. Yang ka ahlun nihayah, orang yang akan mencapai puncak dalam tasawuf. Adapun ahlul bidayah, orang yang baru permulaan, ya kan hanya punya kemampuan melakukan uzlah hati tanpa uzlah badan. Maka uzlah badannya merupakan wasail atau sarana untuk tercapai kepada fikrah. Karena hanya mungkin sulit atau susah untuk melakukan fikrah. Miogaknya mentang khultah, lawan daripada uzlah khultah. Khultah itu bercampur baur dengan manusia. Kan? Jadi intinya menyendiri atau melakukan perenungan. Fikrah itu melakukan perenungan merupakan langkah terbaik guna mengisi kalbu dalam rangka mencari jati diri kalbu. Dalam rangka mencari jati diri menuju kepada Allah. Karena murid yakin muridnya orang yang berkehendak untuk makrifat Allah, orang yang berkehendak menuju kepada Allah. Jadi oleh murid dalam rangka untuk mencari jati diri menuju kepada Allah, langkah terbaik iaitu dengan cara menyendiri ataupun melakukan perenungan.